di Semarang. Jadi awalnya saya ini adalah mantan karyawan dari tahun 93. Ini saya, ya kalau mungkin orang sini pada tahu, itu saya itu di air minum Aqualia itu. Jadi latar belakang keluarga saya itu orang tua itu pengusaha, cuma ya nggak selalu mulus. Oke. Nah, malam ini juga kebetulan ada adik saya hadir. Jadi dia juga tahu perjalanannya kita itu seperti apa. Jadi waktu itu umur 19 itu saya sudah bekerja karena kebutuhan keluarga itu. Jadi waktu sekitar tahun 91-an itu orang tua itu mengalami suatu kebangkrutan. Sebelumnya itu waktu SMP SMA itu saya sempat sekolah di Singapura, tapi berhubung orang tua bangkrut, akhirnya saya kembali ke sini dan jadi teruskan kuliah di Amerika. Ya saya kuliah apa adanya, ngambil D3 teknik informatika, dan begitu saya semester 3 itu masuknya sore, ya saya paginya langsung kerja. Saya masuk sebagai DP. Ini foto tahun 2008 waktu saya resign. Jadi waktu itu saya sudah 15 tahun kerja. Ini saya kan ada di beberapa perusahaan. Ya, ini foto yang baru akhir-akhir ini. Jadi ini bos saya. Dan yang ini kalau yang paling kiri mungkin orang-orang pernah kenal, itu Pak Willy Sidarta. Dia itu di rootnya Aqua dulu. Itu. Next. Kemudian waktu saya resign di tahun 2008, saya sempat start untuk bisnis sendiri. Waktu itu saya sama adik saya Sanjaya ke China nonton Canton Fair ya, ya. Waktu itu kita itu lagi cari apa yang kita bisa impor, apa yang kita bisa jual. Ya, waktu itu kita berpikirnya kalau barang-barang seperti handle kunci dan lain-lain sudah banyak yang jual. Jadi waktu itu kita import barang yang belum umum di sini, yaitu waktu itu fiberglass mesh. Jadi untuk lapisan pelapis dinding dari fiberglass. Dan yang dari China ini kita import langsung gagal, langsung rugi. Sampai sekarang barangnya masih ada. Waktu itu ngabisin juga ratusan juta ya. Waktu itu kita ini ke gedungnya yang di Canton Fair juga gede. Berapa hari itu kita di Guangzhou. Hasilnya nol besar, rugi langsung. Itu biaya kita semua dari kita sendiri semua gitu. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk bisnis kuliner. Jadi ini bisnis kuliner ini peresmian di tahun 2008 akhir atau 2009. Ini saya waktu itu sudah invest ruko di Erlangga dekat kampus Undip. Di depannya persis itu adalah Fakultas Ekonomi. Jadi konsepnya ini makanan buat mahasiswa. Ini untuk suatu usaha, saya ini juga sudah harus invest rukonya. Waktu itu invest ruko kurang lebih sekitar 800 juta di tahun 2007 itu. Waktu itu sebelum ini kan saya juga pernah juga trading saham macam-macam. Saya juga baca bukunya Robert Kiyosaki. Jadi kalau di bukunya Robert Kiyosaki itu kan kita bicaranya itu kan diajarinya adalah kita itu invest property dengan cara passive income dengan disewa-sewakan. Cuma waktu itu daripada disewakan, kalau kita buka usaha sendiri, keuntungannya bisa buat bayar cicilannya, kan berarti sama aja seperti kayak kita nyewakan. Nah, itu yang saya lakukan. Waktu itu untuk DP rukonya saya jual mobil stream, kemudian cicilan 7,5 juta per bulan, bisa ke cover. Nah, kemudian ya namanya waktu itu ada fakultas
ekonominya Undip itu pindah ke kampus yang di Tembalang. Jadi waktu itu saya untuk ngikutin mahasiswanya, saya invest ruko kedua, ini di Tembalang. Ini investasinya juga kurang lebih sekitar 1,5 miliar rukonya ini. Oke, saya juga tidak punya beli ruko ini secara tunai, tidak. Jadi waktu itu saya DP, terus cicilannya besar. Yang di ruko sini saya cicilannya adalah 22,5 juta per bulan. Gitu. Dan masa kreditnya itu 15 tahun. Ruko yang di sini tidak sukses. Tidak sukses. Waktu itu saya pikirnya waktu di kampus Undip yang di Tembalang itu kan main kampusnya. Di sana itu ada puluhan ribu mahasiswa. Tapi nyatanya tidak rame. Padahal saya konsepnya murah. Waktu itu saya juga nemu konsep yang unik. Jadi buat mahasiswa yang mau makan di tempat saya, ngambil nasi sama sayur sepuasnya itu cuma 3.000 rupiah. Tinggal ngitung lauknya, ayam goreng potongan kecil-kecil ya 3.000, telur 2.000. Jadi orang tuh bisa makan di tempat saya itu 7.500 itu sudah dapat es teh manis. Waktu itu di Erlangga omset sehari itu bisa 320 piring, 3 juta. Dengan ya harga orang makan itu habisnya sekitar 7,5 sampai 10.000 rupiah itu. Nah, waktu di sini mahasiswanya juga itu, makanya kan saya juga karena tidak ada yang makan kan rugi. Padahal cicilan sudah harus tetap dibayar 22,5 juta. Waktu itu saya kemudian beralih untuk ke supply catering makanan ke buruh pabrik. Jadi waktu itu ya namanya pengusaha kan ya. Mungkin beberapa juga di sini ada yang latar belakang pengusaha itu kan bahasa Jawanya ya sikil jadi das jadi sikil, karena kita punya kewajiban itu ya. Jadi waktu itu saya mikir karena tidak ada orang yang masuk, berarti saya harus nyari order keluar. Saya bagi proposal ke pabrik-pabrik. Waktu itu yang pertama itu saya dapat kontrak dari Indofood sehari 500 porsi. Waktu itu warung makan masih saya buka separuh sama sebagian catering. Tapi juga karena untuk persiapan 500 porsi per hari itu kan juga perlu tempat. Akhirnya untuk orang yang istilah kerennya dine in makan ke sini saya tutup, saya bubarkan. Jadi full catering. Konsekuensinya apa? Saya bagi proposal lebih banyak lagi. Akhirnya saya sampai dipercaya oleh 10 perusahaan. Jadi waktu itu setiap hari saya nyiapkan itu 5.000 porsi. 5.000 porsi. Cuma ya harga juga pasti kompetitif. Kayak seperti Indofood yang model dilayani itu harganya kurang lebih sekitar 7.500 per orang. Tapi kalau untuk yang buruh pabrik yang pakai tepak itu awalnya dari 3.000, 3.500 sampai 4.000. Itu karyawan saya 30. Lah, itu awal mulai masalah. Karena kita kan sistem juga seadanya. Fungsi kontrol juga minim banget. Karena pada saat itu kalau saya kulah bahan baku, namanya beras sekali beli itu 1,5 ton. Saya kulah semangka itu 1,5 ton. Daging ayam ya 1,5 ton sampai 1 ton. Mau kontrolnya gimana? Belum sayur. Tak sedia timbangan tidak bisa ditimbang. Sudah enggak cover. Mungkin kalau yang ini bisa dilihat. Ini saya punya rice cooker yang besar-besar aja ini berapa nih? 7. Saya punya wajan itu lebarnya segini. Susro itu kayak skop. Itu ada 10.
Yang masak sudah cowok semua, cewek nggak bisa. Dan itu naruhnya di lantai, karena kalau di atas sudah tidak ada tenaga nih. Dan itu saya melayani 10 pabrik itu, boleh dikata itu dapur berhenti itu sehari cuma 4 jam. 24 jam itu kompornya nyala. Saya juga melayani ini nasi dus untuk kayak Pemkot, Pemprov itu harian. Kalau mereka ada demo itu saya mesti harus nyiapin antara 200 sampai 500 setiap hari. Kemudian kalau yang ada event kayak seperti pertempuran 5 hari Semarang, kemudian kayak Semarang Night Carnival, itu saya bisa dapat pesanan dus itu 5.000 sampai 10.000 dus. Gitu. Tapi bayarnya lama. Ya, mereka bayar 3 sampai 4 bulan. Nah, padahal saya belinya ini semua cash. Semua cash. LPG sehari ngisi 10 tabung. Beras cash. Belanja yang kayak ayam, terus itu apa namanya, semangka. Saya semangka itu setiap hari, karena semangka itu kan buah yang paling murah, besar, bisa dipotong-potong, bisa jadi banyak. Jadi ini buat kita di waktu itu pisang aja kita nggak bisa ngasih, kemahalan, nggak masuk, gitu. Nah, menariknya apa? Jadi ini bisa dilihat waktu saya usaha catering ini, saya punya karyawan itu kurang lebih 30 orang. Berhubung tadi kompornya itu berhentinya cuma 4 jam, mereka ini otomatis nginep di tempat saya, bermalam di tempat saya. Itu. Ya, jadi benar-benar waktu itu juga kontrolnya kurang. Waktu itu saya juga tidak bisa ngurusi, saya juga tidak bisa telaten kerja yang detail. Jadi saya cuma terima laporan dari anak buah. Itu. Nah, ini kelemahan bisnis konvensional yang saya sudah pelajari, saya sebagai pengusaha maupun saya di CFO-nya di grupnya Aguaria Group, yaitu apa? Modal besar tidak sebanding dengan keuntungan. Biaya tetap besar, omset naik turun. Kita harus bikin sistem sendiri. Kita fungsi kontrolnya minim, potensi kerugian besar, dan ada potensi bangkrut. Saya rasa di sini banyak yang pengusaha pernah alami beberapa hal dari yang saya tulis di sini, pasti ya. Nah, ini kan memang faktanya itu. Dan pengalaman saya di perusahaan itu sebagai CFO, saya semakin bisa jeli untuk melihat suatu prospek usaha. Gitu. Dan dari sana saya bisa tahu bisnis mana yang visible, mana bisnis mana yang enggak. Cuma banyak dari kita sebagai seorang pengusaha itu ada rasa sayang, eman sama bisnisnya. Meskipun rugi tetap dipertahankan. Padahal kalau bisnis rugi kita pertahankan, itu ibaratnya kita harus punya ada fresh money dari lain tempat untuk dibakar. Nah, itu juga mau sampai berapa lama. Jadi waktu itu akhirnya saya tutup di Desember 2013. Waktu itu sebelumnya itu ruko yang di Erlangga saya sudah sempat jual. Ya harganya sih untung dibanding waktu saya beli. Nah, setelah saya tutup ini, waktu itu saya ngobrol sama istri saya. Ini kok tutup, istri saya tanya, kok uangmu kemana semua? Baru aku hitung, mutasi buku tabungan tak hitung. Karena kan semua namanya perusahaan kan mereka sistemnya kan transfer ke saya, ke rekening saya. Saya belanja juga transfernya dari rekening itu. Tak hitung total mungkin sekitar 6 bulan terakhir. Ternyata
saya pernah rugi 25 juta sebulan, 50 juta. Yang ekstrimnya lagi, saya pernah rugi sebulan 170 juta. Kaget aku. Shock. Sampai ngitung lihat angkanya itu bener enggak sampai ngewel aku. Dan itu total sudah berapa ratus juta. Untung waktu itu pada akhirnya apa? Rumputnya tembalang itu bisa terjual, bisa nutup utang, masih ada uang sisa. Akhirnya saya bisa beli rumah lagi tanpa utang. Jadi keuntungannya itu dari selisih kenaikan harga propertinya. Tapi waktu untuk nyicilnya tiap bulan yang 22,5 sampai 25 juta itu berat banget. Itu. Waktu itu juga ngeredit mobil macam-macam yang tadinya sudah lunas, ambil pinjaman lagi, macam-macam. Juga zaman itu sempat punya jam Rolex, terpaksa jual untuk bayar cicilan. Karena kalau kita punya kredit macet di bank juga kan akan pengaruh ke kita, dan itu pun juga kita tidak bisa lama-lama. Karena kalau kelamaan itu juga asetnya pasti akan disita. Itu realita. Nah itu sama yang terjadi sama di perusahaan saya. Jadi saya rasa di Magelang tahu ya. Jadi di pabrik itu kondisinya itu lebih susah lagi karena investasinya jauh lebih besar. Bicaranya itu ratusan miliar untuk bisa menghasilkan omset 15-20 M sebulan. Itu perawatan pabrik investasinya itu tidak mungkin cuma 5 M atau 1 M, tidak, sampai ratusan miliar gitu. Dan untuk bisa menghasilkan omset segitu aja sudah ratusan miliar. Padahal waktu itu di perusahaan saya itu punya beberapa divisi. Ada yang air, ada yang plastik, macam-macam. Dan hutangnya bahkan sampai triliun. Tidak main-main. Dan resikonya apa? Yaitu tadi, termasuk ini. Biaya tetap besar, omset naik turun. Kita sudah berusaha restruktur ke bank untuk mengurangi cicilan apa semua, tapi omsetnya yang tidak bisa. Omsetnya waktu itu tidak bisa naik. Jadi waktu itu saya bantu lagi di perusahaan saya yang lama itu dari akhir 2014, dan waktu 2015 kondisinya tidak semakin bagus gitu. Sampai akhirnya perusahaannya itu pilot gitu. Nah ini yang menarik. Jadi waktu itu saya tadi di video saya ya, waktu Agustus awal tanggal 2 itu tuh saya itu diajak oleh anak saya sebetulnya. Dia diajak temennya untuk datang ke suatu kafe di Erlangga. Jadi waktu itu saya juga diterangin seperti ini, didemoin seperti ini sama Pak Indra. Waktu itu pegang duit teman-teman. Jadi malam saya diedukasi gini, besok pagi malamnya saya cuma rundingan sama istri, kan beli dah, pengennya beli. Karena jujur saya ini doyan makan. Saya pikir, tapi saya tetap ingin sehat. Jadi saya pikir ini satu alternatif yang baik. Saya bisa tetap makan enak, tapi tetap sehat. Waktu itu semua sih sehat, paling cuma sering masuk angin. Makanya waktu itu besok paginya langsung saya transfer 48,5 kayak Najib. Ini awalnya 2016. Jadi waktu 2016 saya juga masih ngantor. Lah yang direct pertama saya ini, suaminya itu adalah mantan direktur produksi di Aguaria.
Jadi dia itu paham tentang proses air. Jadi waktu itu saya ke dia itu sebetulnya ya antara mau nawari sama mau ngecek mesin ini benar-benar bagus enggak. Itu. Dia waktu itu yang ciptakan total 8. Pertama kali alkali yang secara industri itu juga pakai proses mesin ionisasi. Jadi waktu itu saya tuh mau ngecek bener nggak mesin ini. Ternyata malam itu juga dia memutuskan untuk mau beli. Padahal di rumahnya dia sudah ada mesin ionizer, dia dapat gratis dari China tapi tidak dipakai. Nah itu yang bikin saya mantap. Orang ini paham teknis dan dia memutuskan beli, nggak mungkin salah. Ini jadi awal VD di Semarang. Ya, jadi pertemuan seperti ini itu memang sangat membantu kita, dan ini sebetulnya bukan suatu hal yang baru. Bahkan waktu 2016 saya baru gabung aja ya memang sudah ada yang namanya VD, pertemuan-pertemuan seperti ini. Waktu itu masih nyantai ya, celana pendekan, belum ya masih nyantai lah, masih belum apa-apa, masih duduk juga masih seenaknya. Jadi waktu itu saya menjalankan bisnis ini juga karena bicaranya ya ini istri saya waktu itu punya keluhan leher kenceng-kenceng, cek ke dokter disuruh tes darah, ternyata kolesterol 270, asam urat 7, sama dia memang punya sakit asam lambung. Lah setelah hasil tesnya jelek, kembali ke dokternya. Waktu itu ingat banget diresepin 2 jenis obat, suruh nebus 30 butir. Istri tanya ke dokter, "Dok, ini saya minum berapa lama?" Dokternya jawab, "Seumur kamu sudah harus dijaga." Padahal waktu itu usianya baru 42, 43 ya benar. Sekitar segitu, tidak berani nebus. Karena kita tahu efeknya minum obat jangka panjang itu pasti ke ginjal. Itu. Terus ditelateni minum ini selama 1 bulan, tes normal semua. Baru saya cerita ke adik saya punya adik lagi 1 cewek. Saya cerita ke dia, ya dia merasa perlu, dia beli. Itu. Nah dari sana juga saya ini membantu tim, jadi dia ini juga waktu itu aktif. Makanya kemudian waktu itu sih kita kayak saya ini kan belum full time karena saya masih ngantor, dan ini awal-awal saya juga yang demo tetes, ini juga ada acara di Jogja ya. Nah, yang menarik ini, kenapa kok energi? Ini penting banget. Tak keluarin dulu semua. Oke. Jadi saya waktu itu sudah sebelumnya itu sempat konsumsi produk yang dijual secara network. Itu awalnya tetap bicaranya untuk konsumsi sendiri karena kan pengen sehat itu. Nah waktu itu kan juga dikecewakan sama perusahaan itu. Nah jadi untuk saya untuk benar-benar serius di energi itu tidak mudah. Bahkan waktu sebelum ada event ini event di tahun 2017 November, di bulan Lebaran di tahun 2017, waktu saya ngajak anak istri liburan ke Jepang, posisi itu masih 2A, saya datang ke kantor Energi Tokyo. Itu. Ini sebentar saya ceritain dulu. Jadi ini waktu itu saya di November itu 2017 saya juga masih peringkat 2A teman-teman. Cuma waktu itu Energi kebetulan ngadain Global Convention di Singapura.
Jadi saya bilang sama istri, yuk kita datang. Saya tuh pengen tahu perusahaan ini bener apa enggak. Kan selama ini kan banyak, aku rasa teman-teman semua ini kan diceritainnya kayak tadi seperti di slide, perusahaan berdiri sejak 1974, perusahaan global. Kan kita kan baru dengar katanya. Ini saya waktu itu datang ke Singapura. Jadi untuk datang ke sini aja itu nggak ada yang free, tiket, hotel, bahkan datang ke acaranya aja kita bayar. Itu. Nah ini saya ketemu leader-leader dunia. Ini dari orang Filipina di Amerika, Mr. Pacifico, ini Samsia, ini salah satu peringkat tertinggi di dunia, orang Malaysia, kemudian bisa mengembangkan jaringan sampai ke India. Sekarang hampir seluruh India ini di bawah jaringannya dia. Ini orang dari Rumania, ini Girigan dari Malaysia, ini Pak Indra, ini Cynthia Briganti, jadi imigran Filipina yang ke Amerika. Ini menarik ceritanya. Awalnya dia migrate ke Amerika itu kerjanya sebagai pembantu. Sekarang dari bisnis energi, punya rumah itu di daerah Beverly Hills dan punya supercar, dan Donald Trump beli mesin sama dia sebelum Donald Trump jadi presiden. Ini waktu itu ada beberapa rekan yang naik peringkat rame-rame, dan ini saya sempat berjabat tangan langsung dengan Mr. Oshiro. Waktu itu usia beliau ini sudah 80-an, tapi untuk seusia itu bicaranya itu masih tajam dan jalannya masih cepat. Saya aja waktu itu di luar setelah event ini saya sempat mau nututi aja, enggak kejar jalan ini. Itu. Jadi saya gabung kan 2016 teman-teman. Waktu itu saya jalankan aktif itu sampai di akhir 2017 ke convention di Singapura itu. Kemudian kondisi di perusahaan itu kan semakin kacau, sehingga saya kan banyak menyita waktu dan tenaga. Waktu itu saya juga beberapa saat itu sempat off dari bisnis ini. Cuma tadi yang seperti dijelaskan oleh edukator, di sini peringkat tidak turun karena penjualan akumulasi mesin itu terakumulasi dari awal tanpa batas waktu. Jadi waktu saya stop itu di akhir tahun 2017 itu posisi saya di peringkat 4A, 20 unit. Waktu itu saya sempat stop, kemudian di sekitar Mei 2019, waktu itu pas saya dolan ke Jogja, nemui Pak Indra. Jadi di waktu ini sebetulnya saya juga join asuransi prudensial sebagai agen. Jadi waktu itu saya ke Jogja, ada ketemu beberapa teman, dan sebetulnya Pak Indra ini mau tak prospek untuk beli asuransi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Dia jelasin, ini banyak kertas, dia jelasin legacy di bisnis ini, yaitu peringkat 6A23 yang kita bisa wariskan, yang Pak Indra juga waktu itu persiapan untuk diwariskan. Jadi waktu itu saya malah dijelasin balik sama Pak Indra. Pak Indra nggak jadi beli asuransi sama saya, tapi saya dijelasin tentang 6A23. Jadi 6A23 itu semua dari kita itu pasti bisa capai selama kita tidak stop, karena penjualannya terakumulasi. Jadi waktu itu diterangkan untuk peringkat 6A23 itu idealnya itu dengan 827 mesin itu sudah bisa mencapai peringkat ini. Jadi teman-teman tadi paham ya, peringkat 6A23 itu kita dapat bulanan yang 5.000 US dollar per bulan, selamanya bisa diwariskan. Bukan sekedar seumur hidup, tapi selamanya bisa diwariskan. Nah itu yang Pak Indra bisa raih dalam waktu kurang lebih 5,5 tahun.
Nah, dari sini awalnya. Makanya ini saya judulnya turning point. Tadinya saya sudah tidak aktif di bisnis ini, gara-gara pertemuan ini saya jadi on lagi. Dijelaskan 6A23. Jadi buat teman-teman di sini, untuk peringkat 6A itu hanya titik aman pertama. Tujuannya kita adalah 6A23. Dan itu kita harus tahu di benak kita dari awal. Jadi bukan peringkat 6A, tapi adalah 6A23. Karena banyak di luar sana targetnya 6A, begitu 6A berhenti. Itu. Nah, yang satu menarik lagi ini foto istri saya waktu itu ketemu sama Pak Indra di akhir 2019. Jadi sebetulnya sejak saya gabung di 2016 dan saya jalan sampai 2017, istri itu ternyata tidak dukung, tidak mau jalan, padahal sudah punya ID sendiri. Jadi dia nih, saya ajak ke pertemuan, ngajak ke training, itu terpaksa ya Bun ya, terpaksa, itu. Jadi sampai di ini event di akhir 2019, waktu itu saya ngadain video seperti ini di Hotel Raja waktu itu. Nah, dari sini makanya setelah ini baru istri gaspol. Padahal istri itu sudah tak beliin ID itu dari 2017 awal. Itu. Dan waktu itu saya malah sudah ngasih orang di bawahnya. Ada teman-temannya potensi gabung di bisnis saya, ada yang sebagian itu saya kasih di bawah ID istri saya, tapi istri saya tetap tidak bergeming pada saat itu. Nah, sekarang sejak ini istri saya ini sudah gaspol. Dari ya itu semua gini, awalnya tergantung dari mindset kita. Itu sangat menentukan apa yang kita impikan, apa yang kita impian kita terutama itu yang jadi bahan bakar. Dan kita semua tahu di namanya semua bisnis itu tidak ada barang yang selalu mudah dijual. Dan kita suksesnya itu juga tergantung dari diri kita sendiri. Itu saya pernah juga dengar ceritanya Ci Fan, closingan pertamanya itu setelah ditolak 165 kali. Bisa bayangin tidak teman-teman? Ditolak 10 kali sudah pasti punya pikiran mau maju apa enggak, mau stop apa mau berhenti. 10 kali, 100 kali mikirnya lebih pusing lagi nih. Sudah 100 kali ditolak, masih mau terus apa mau wes enggak usah dipikirin lagi lah. Penting buat kesehatan itu. Lah waktu ke 160 kali gimana? Pasti selalu ada pikiran seperti itu. Beda sama saya gabung di Agustus, September sudah langsung closing. Dan orang yang closing itu yang paham teknis, saya mantep. Lah kalau yang Ci Fan setelah ditolak 165 kali, waktu ditolak ke 165 masih mau maju apa enggak? Masih mau edukasi apa enggak? Itu luar biasa. Tapi nyatanya hari ini peringkatnya adalah 6A42. Tinggal satu step lagi untuk jadi 6A43. Nah, jadi memang di bisnis ini cukup unik. Jadi saya juga mau terangkan sedikit. Kalau dari sisi keuangan gini, kalau motor Yamaha itu kenapa laris dan kita kalau pengen beli kita yang cari, karena budget yang mereka buang untuk promosi seberapa besar, sehingga kita tuh nonton terus. Hampir setiap hari kita nonton iklannya berapa kali, itu secara alam bawah sadar itu sudah masuk. Begitu kita ada kebutuhan motor, langsung pikirannya Yamaha, apa pikirannya Honda. Nah, bedanya kalau kita di bisnis energi, kita ini bintang iklannya.
Dengan apa? Kita ini sehat, tidak konsumsi obat. Tidak ada Enagic itu pasang iklan di mana-mana, tidak ada. Karena seluruh budget marketing, promosi dan lain-lain itu dibagikan ke kita berupa komisi tadi yang tadi dijelaskan berupa 8 point. Jadi kitanya yang harus gencar itu. Nah, kita bisa tahu aja kayak seperti usaha dealer itu. Untuk motor yang harga 15 juta, untuk per unitnya berapa? Sedikit. Kayak seperti Kotekno pernah cerita ke saya, untung dari satu jualan HP yang 4 juta, 5 juta aja untungnya 50.000. Buat penjualnya bahasa kasarnya ya setengah modal itu. Makanya kayak Kotekno yang tadinya punya toko HP terbesar di Temanggung akhirnya juga tutup. Dari yang sehari bisa untung 3 sampai 5 juta per hari, akhirnya cuma sebulan untung 1,75 juta. Terus ada juga kebetulan di bisnis ini juga banyak ya dealer handphone ya, termasuk Kosyung ya. Sama kayak Cik Fanfan itu juga gitu. Terus ada Kosim yang juga gitu. Omset 4 miliar, untungnya tidak ada 50 juta. Lah bisa dibayangin, untuk bisa generate omset 4 miliar itu sudah pusingnya kayak apa? Bayar sewa tempat dan lain-lain. Nah, di bisnis ini kita nggak perlu sewa tempat. Tapi kita yang harus aktif promosi. Kita yang harus menyebarkan berita ini ke relasinya kita semua. Makanya kita dibayar mahal dengan poinnya tadi itu. Kalau kita sudah 6A, satu unit terjual harga 48,5, kita terima komisinya berapa? 17,4 juta. Berapa persen dari nilai mesin? Wajar gak? Wajar. Wajar teman-teman. Karena apa? Itu juga win-win buat perusahaannya, buat dia itu tidak ada biaya tetapnya. Semua jadi biaya variabel. Komisi kan hanya keluar kalau mesinnya terjual. Kalau tidak terjual, perusahaan tidak keluar biaya apa-apa. Paling kayak seperti kantor di Jakarta. Di Jakarta itu admin 6 sampai 10 orang. Di Surabaya cuma 3 orang. Minim banget biayanya. Jadi sebetulnya sama-sama fair. Bisnis ini yang dimodelkan dengan network yang orang pada umumnya sudah negatif, tapi sebetulnya itu win-win buat kitanya sama buat perusahaan itu. Nah mungkin juga saya waktu itu punya teman pertama kali handphone China banyak keluar, pasti dari prinsipalnya tuh ngasih bonus dan lain-lain ke tokonya banyak banget. Tapi begitu ada nama, tokonya ada dikasih untung. Sama, awalnya biar apa? Kita untungnya banyak di toko, yang ngasih keuntungan itu pasti kita sodorkan ke konsumen. Mau belinya Samsung, tawari yang lain dulu, yang untungnya lebih besar. Yaitu namanya wajar, uang itu memang sistem dagang, dan memang seperti itu. Tapi kan itu tidak bisa selamanya. Nah, keunggulannya, kalau yang di commission system dari Enagic, itu sudah dipatenkan dan tidak pernah dirubah. Makanya saya juga mau serius. Nah mungkin buat teman-teman kalau yang bicara network marketing sudah banyak pernah ikut dan sudah bertahun-tahun, tapi kemana semua? Sampai sekarang pun yang produk baru juga banyak. Saya ini setiap ada produk baru kayak di Semarang, mereka tuh cari saya. Pertanyaanku yang pertama ke satu, yang ngajak saya komisi ini berapa? Nggak bisa nunjukin. Yang kedua, yang saya tanya selalu, marketing plan-nya siapa yang bikin? Ini penting banget. Kenapa kok penting? Jadi saya jelasin sedikit teman-teman. Banyak di sini yang produk-produk yang dijual secara network
produk import betul, tapi yang bikin sistem, yang jalankan marketing plan adalah perusahaan lokal. Tak jelasin ya. Jadi itu artinya apa? Berarti perusahaan lokal ini adalah importer barang yang kemudian dibikinkan sistem, dipasarkan di Indonesia. Itu bahayanya apa? Itu tidak akan bisa selamanya langgeng, karena importer ini sifatnya pedagang. Kayak tadi saya datangkan fiberglass mesh dari China. Begitu saya datangkan tidak laku, kukut. Mereka pulak barang, mama barang A gitu ya, mama ini datangkan pertama setengah kontainer, 2 minggu habis. Berhenti enggak. Bulan berikutnya datang mungkin 5 kontainer, 2 bulan habis. Lanjut enggak? Lanjut. Datang lagi 5 kontainer lagi, 6 bulan baru habis. Berani datangnya lagi? Tidak berani. Mungkin datangnya lagi 2, ternyata 2 tahun baru habis. Selesai teman-teman. Kita yang sudah bangun di sini kan tadi sudah dijelaskan ya, kita ini bukan selling, kita ini building system. Kalau produknya nggak ada atau marketingnya berubah, yang kita sudah iklan, kita jadi bidang iklan, cerita kemana-mana, akhirnya kita nggak punya barangnya lagi. Selama yang kita network yang kita bangun, hasilnya 0, karena produknya sudah tidak ada. Dan sifatnya pedagang, ya dia pasti cari untung, bukan cari buntung. Begitu buntung, tutup. Waktu itu ya sampai saya pahamnya gitu, setiap orang yang datang nawari saya cuma tanya, marketing plan-nya kalau bukan dari prinsipal, saya langsung tolak. Saya waktu itu cuma ngomong, kalau yang marketing plan yang bikin bukan prinsipal, cuma ada 2 kemungkinan yang terjadi. Barangnya tutup, tidak dijual lagi, atau barangnya ditambahi terus, karena mereka pedagang, dan itu yang terjadi. Jadi bolehlah suatu barang baru itu boom, cuma kitanya ini yang nggak punya waktu. Kan kalau kita ini bangun network itu istilahnya untuk sehari-harinya kita itu kita yang nimba air, tapi sambil bangun saluran. Kalau kita nimba air terus kan capek, makanya kita bangun saluran. Butuh effort ekstra? Yes, pasti. Cuma kan kita pengennya dengan semakin bertambah usianya kita, salurannya sudah jadi, kita tidak perlu nimba air lagi. Nah sekarang kalau kita sudah bangun saluran, sudah jadi, mata airnya pindah, sia-sia. Kita bangun saluran tidak bisa sekedar pindah kayak seperti itu. Kita harus start lagi dari awal. Nah kita bisa punya waktu untuk start berapa kali lagi. Biarin yang produk baru yang lagi booming, tidak ada masalah. Kita tinggal tunggu waktu. Kalau prinsipal yang bikin marketing plan, dia pasti punya upaya untuk produk ini tetap jalan. Contoh, adik saya ini produsen liquid solution, jadi segala jenis sabun dan lain-lain. Distributornya boleh gonta-ganti ya dia, tidak jalan ganti, tapi dia tetap mempromosikan karena dia produsen. Distributornya bisa gonta-ganti barang, tidak ada loyalitas. Nah ini sama, Enagic ini yang bikin marketing plan adalah prinsipalnya. Makanya tadi di awal dijelaskan dia punya 38 kantor cabang di 23 negara. Jadi dia pasti akan berupaya dan punya misi untuk produknya ini tetap bisa diterima oleh masyarakat. Pedagangnya siapa tidak penting, kayak kitanya ini tidak penting buat Enagic, karena selalu pasti ada orang yang mau. Jadi sebetulnya di bisnis ini bukan Enagicnya yang butuh kita, kitanya yang butuh Enagic. Mungkin teman-teman ada yang tahu di Indonesia itu penjualan 300 sampai 500 unit per bulan.
Di Amerika 6.000 sampai 10.000, di India 2.500 sampai 4.000, Australia aja 1.250. Nah kira-kira kalau perusahaan Enagic-nya itu untuk Indonesia pengaruh nggak buat perusahaan? Nggak pengaruh. Enagic secara global itu penjualannya kisaran 20.000 unit per bulan. Nah kita tuh mau nemu seperti endpoint itu di mana? Nggak ada. Komisi perhitungan seperti tadi yang dijelaskan endpoint itu nggak ada. Semua biasanya omset tidak diakumulasi dari awal. Tiap bulan riset. Juga yang jadi ciri adalah apa? Komisinya berupa persentase. Di sini kita jelas semua teman-teman. Mesin laku di unit berapa, di jalur mana, kita terima komisinya berapa itu langsung jelas. Tidak ada faktor X-nya. Kalau di yang lain, laku penjualan di jalur mana, kita harus cek dulu. Ada yang kaki kiri, kanan imbang enggak, atau kitanya tutup poin apa enggak, atau di bawahnya tutup poin apa enggak. Di sini tidak ada itu semua teman-teman. Itu makanya saya ini juga sudah full hard di bisnis ini ya, karena ini tadi saya lihat semuanya tadi itu secara global perusahaannya, dan bahkan yang menarik lagi apa, Enagic itu tidak stop. Yang terakhir kalau saya update itu Enagic ini sudah mulai mengembangkan bisnisnya ke Afrika. Itu teman-teman. Jadi ini benar-benar perusahaan global, dia mau merambah ke seluruh dunia. Tinggal kita ini mau di mana posisinya. Kita mau jadi pemain apa sebagai penonton, apalagi jadi supporter gitu. Buat suatu bisnis investasi 50 juta kemudian komisi 1,2 M itu kita bisa terima dalam waktu 8 bulan, 18 bulan atau 2 tahun, murah banget teman-teman. Di luar sana untuk mereka bisa punya keuntungan 1,2 miliar, tapi modalnya tidak mungkin 50 juta. Modalnya tidak mungkin 50 juta. Modalnya bisa 5 miliar, 10 miliar. Paling enggak ya sesuai sama keuntungannya itu 1,2 miliar. Tapi resikonya juga besar. Itu. Ya, saya lanjutkan. Ini saya beri judul edukasi pertemuan dan training. Nah ini menarik teman-teman. Jadi teman-teman yang niat serius bergabung itu mesti punya mindset yang benar dari awal. Kenapa kok ini penting? Sekarang gini, kayak pertemuan ini, kita memang pertemuan yang paling kecil adalah one on one. Kita edukasi 1 lawan 1. Cuma kalau kita daftar namanya banyak, atau kalau kita sudah punya tim, kita tidak punya waktu sebanyak itu teman-teman. Yang mudah adalah apa? Kita undang mereka ke pertemuan. Dan di pertemuan kita jelaskan A sampai Z, dari bisnis maupun manfaat maupun demonya. Tadi saya jam 3 nyampe Magelang, saya nemeni saja ya ketemu sama siapa? Om Bintang. Ngobrol nyantai, mau jelaskan juga tidak bisa tuntas. Lebih mudah kalau Om Bintangnya diajak datang ke sini ya Om, sama istrinya. Di sini yang jelaskan lengkap, dan kita juga bisa lihat yang tadi yang di peringkat 1A, 2A, 3A sampai 5A itu orang dari berbagai latar belakang. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Untuk bisa sukses di bisnis ini, latar belakang itu tidak terlalu penting, teman-teman. Mau ada yang bakul sayur, mau pengusaha, mau siapapun kita, yang penting apa? Menurut saya, kalau saya bicara ke teman, orang bisa sukses di bisnis apa?
Yang penting jangan buta huruf, karena perlu baca. Perlu buka flipchart, perlu baca. Itu top. Selama dia tidak buta huruf, bisa sukses teman-teman. Dan kekuatannya di pertemuan, ya di sini kita kumpul banyak orang dari berbagai latar belakang. Kita mengajak siapapun ke pertemuan, pasti akan ketemu dengan usaha yang sejenis atau pekerjaan yang sejenis. Ini orang lain bisa, gini, aku bakul sayur apa bisa? Lah hadir pertemuan peringkat 3A bakul sayur, lah ini dia bisa, aku ya harus bisa. Dan buat kita kayak seperti saya sebagai pebisnis, sebetulnya apa? Buat kita itu boleh dikatakan ada suatu hobi, di mana di situ ada peluang, ya kita kerjakan. Saya buka usaha kuliner, saya tidak bisa masak, lidah saya jelek. Lidah jelek itu gimana? Semua makanan enak, tidak bisa masak, tapi bisa hire koki. Semua secara manajemen semua bisa. Jadi di sini itu bukan masalah, oh aku seneng enggak, hobi enggak. Tinggal kita melihat peluang ini menarik enggak, layak enggak untuk diperjuangkan. Itu. Ini kita juga ada training. Training itu juga penting karena materinya juga banyak. Kalau tidak ada pertemuan trainingnya, enggak bisa duplikasi. Dan kita enggak mungkin bisa training timnya kita secara tim satu persatu, tidak ada waktunya semua. Dan kita kan bicaranya gini, kalau kita di networking, kita 1 orang joinkan 2 orang, dari 2 itu masing-masing joinkan 2 orang jadi 4, dari 4 jadi 8. Dan kita yang sebagai leadernya di atas, tidak mungkin bisa melayani 2, 4, 8. Kita ini tidak bisa dibelah-belah. Itu pentingnya pertemuan. Dan kita pertemuan juga sudah banyak di banyak kota. Jadi kayak Zoom aku tahu dari Jogja, dia cuma bisa datang ke Semarang, ke Magelang sini ngajak prospek. Kayak saya pun dari Semarang ya ke Magelang sini, saya ada prospek di Jogja, tinggal saya ngajak prospek saya ke Jogja. Zoom juga tempo hari juga ke Semarang karena ada prospeknya di Semarang. Dan menariknya apa? Di bisnis ini kalau kita buka franchise, kita buka cabang, kita buka network dimanapun, kita itu tidak perlu investasi yang kayak seperti saya tadi itu loh. Di Tebalan invest lagi ruko 1,5 miliar. Di sini enggak. Kita bicara ini cuma biaya operasional semua, tidak ada investasi apa-apa teman-teman. Datang ke pertemuan maksimal cuma beli tiket, tidak perlu beli hotelnya, tidak perlu beli apa-apanya, tidak perlu teman-teman, tidak perlu beli ruko invest ruko untuk timnya, untuk kumpul-kumpul gitu, tidak perlu teman-teman. Semua di pertemuan, dan di pertemuan ini kita bisa mobile. Itu, aku lihat kayak Mbak Iji itu muter terus ya Mbak, kemana baik? Ya cuma itu toh, bisa paling nggak bisa Pak bensin ya, ngopi makan, nggak ada artinya teman-teman. 1 poin aja nggak ada, gitu. 1 poin nggak ada. Apalagi kalau kita sudah peringkatnya 4A, 5A, 1 penjualan unit mesin kita sudah terimanya berapa? Biaya operasionalnya tidak ada 1 poin. Ini fakta. Itu. Jadi sudah kurang lebih paham ya. Nah, kita juga punya misi teman-teman. Kita mempromosikan benar-benar konsep kesehatan yang secara alami. Jadi kita tuh nolong banyak orang yang tadinya punya ketergantungan obat untuk bisa lepas. Itu. Nah, ini yang sudah saya dan tim bantu banyak banget teman-teman. Dari mereka ada yang mau jalan, ada yang mau mengenalkan kalau saudaranya sakit atau punya gimana ada, tapi ada juga yang enggak karena buat konsumsi sendiri. Enggak apa-apa teman-teman. Ini tim saya tadinya investasi mesin ini hanya buat kesehatan di Januari tahun ini.
yaitu seorang pengusaha, punya hotel, yang punya tempat wisata juga di Semarang. Tapi gara-gara pandemi, usahanya kan harus tutup semua. Akhirnya dia di bulan Maret mau menjalankan bisnis ini. Ini, Bro Cahyono. Di sini kita juga bisa bantu banyak teman dari sisi kesehatan maupun secara finansial. Di masa pandemi ini, semakin banyak orang yang tadinya karyawan nyaman terima gaji, banyak yang kena PHK. Dan bicaranya zaman sekarang PHK tanpa pesangon. Mereka juga tidak bisa komplain ke Ditnaker karena kondisinya memang susah. Kemarin ini saya ngobrol ke 2 sopir Grab. Sejak pandemi tidak ada namanya bonus trip. Tadinya kan mereka bisa 15 trip dapat tambahan berapa, sekarang tidak ada semua. Semua berdasarkan itu, yaitu kita bantu. Tadinya mobil sudah lunas, mereka terpaksa harus kredit lagi untuk nyambung hidup. Jadi itu kita punya misi, kita bisa dari bisnis ini, dari manfaat maupun bisnisnya kita bisa bantu banyak orang, teman-teman. Itu buat saya share informasi ini, latar belakangnya mereka itu tidak penting semua. Mau Gojek, mau itu, justru di sana itu kita yang terbebani harus bisa bantu orang lain. Itu. Nah ini, jadi seperti saya itu di peringkat 5A, itu saya tidak sendirian teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan ya, 5A ini berarti unit di atas 50 unit. Itu bukan saya yang jualan sendiri teman-teman. Itu saya bantu tim, dan otomatis penjualan tim juga terakumulasi ke saya. Ini di tim saya ada yang tadi itu Bro Cahyono, itu peringkat 2A. Ini Pak Doyo peringkat 2A. Marlena sendiri sekarang sudah peringkat 4A. Ini Bro Stefan peringkat 3A. Ini ada Nancy peringkat 2A. Jadi kita tuh bisa jadi leader itu dengan kita menciptakan leader-leader di timnya kita. Yes. Jadi kalau di sini kita sukses, itu rame-rame teman-teman. Bukan kayak bisnis di luar sana, atau kita jadi karyawan. Karyawan mau naik jenjang, mesti ngikut kiri kanan. Supervisor pasti jumlahnya lebih banyak dibanding manajer. Itu. Apalagi direktur. Itu. Di bisnis ini kita justru bantu, kita saling bantu, saling support. Di bisnis konvensional, contoh yang paling gampang, kita mau bisnis apa? Handphone. Kita tanya sama toko sebelah mulai di mana murah, kira-kira dikasih tahu enggak? Dan dikasih tahu. Buka rumah makan di sebelah steak enak, dikasih tahu enggak? Cara buatnya, dan dikasih tahu. Di sini kita ajarkan semua. Pertemuan dikasih, training diadakan. Jadi pertemuan dan training adalah sebuah sistem. Maksudnya gini, tahu sosis? Tahu ya sosis ya. Kalau kita yang namanya mau bikin sosis ayam, kita tahu itu murni daging ayam, semua dimasukkan jadi ini keluarnya tetap sosis lewat mesin yang bikin sosis. Dan itu sistem. Makanya dengan sistem kita berbagai latar belakang, berbagai macam apapun, kita tetap semua bisa 6A, bisa 6A 23. Itu pentingnya sistem. Dan yang menariknya, kalau buat saya, teman jadi bisnis partner dan tetap jadi teman. Maksudnya gini, yang kita bisa tawari, yang kita bisa sharing itu otomatis awalnya orang yang kita kenal, itu jadi temannya kita. Dari teman itu jadi bisnis partnernya kita. Oke? Nah, dari bisnis partnernya kita itu pasti dia punya teman-temannya dia. Setelah mereka gabung, otomatis juga jadi temannya kita semua, teman-teman. Itu. Jadi di sini ini bisnis sebetulnya pertemanan. Kayak saya kenalnya tadi yang Bro Stefan yang 3A. Saya tidak kenal Cahyono.
Tapi dari Bro Stefan saya bisa kenal Cahyono, yang tadinya bisnis partner, akhirnya Pak Cahyono juga jadi teman saya. Itu teman-teman. Itu. Jadi sebetulnya di bisnis ini itu kita punya misi yang sangat mulia. Itu juga diterapkan dari CEO-nya Enagic, Mr. Hironeri Oshiro. Dia setiap kali ketemu kita, yang ditanyai bukan omsetmu jual berapa, bukan peringkatmu apa, bukan. Dia cuma tanyai how many people have you helped, sudah berapa banyak orang yang kamu bantu. Itu top. Tidak ada kata-kata lain, tidak ada pertanyaan lain. Itu. Nah itulah yang makanya diturunkan ke kita semua ini. Itu. Ini hasil. Wah, angkanya terlalu kecil ya, tidak bisa dilihat. Jadi mungkin saya bacakan aja. Jadi di Juli tahun 2019 saya terima komisi 43 juta, teman-teman. Oke. Terus di Oktober 21 juta, Desember 46 juta, Januari 16, Maret 17, April 13, kemudian di Juni 18, Mei berapa nih angka? 51, Juli 63. Jadi di saat pandemi justru bisnis kita booming karena bisnis kita berada di sektor kesehatan. Semakin banyak yang aware akan kesehatan. Coba sebelum ada pandemi, ya soal kesehatan tidak dipikiri serius. Begitu pandemi, awal-awal pandemi pasti dari kita tidak berani keluar rumah. Kenapa teman-teman? Takut kena COVID. Terus karena beritanya apa? Orang kena COVID yang awal-awal rumah sakit sini belum ada tahu cara penanganannya, yang meninggal teman-teman. Itu orang aware. Ini aku keluar bisa kena COVID, aku bisa mati. Itu yang ngedrive. Oh ternyata sehat itu penting. Selama ini sebelum ada COVID, nyantai. Kolesterol 230, minum obat. Kolesterol berapa? Nyantai. Tensi berapa? Nyantai. Tidak serius teman-teman. COVID, coba teman-teman pasti pernah tahu. Orang yang tadinya sudah punya penyakit, begitu kena COVID, takutnya setengah mati teman-teman. Karena COVID ini akan memperburuk penyakit-penyakit itu sehingga mematikan. Itu. Dan ini kita terima hasil ini itu resmi. Jadi kalau kita terjadi penjualan mesin di grup, kita itu diterapkan komisi itu dari perusahaan, bukan dari upline-nya, bukan dari sponsornya. Dan kita terima komisi ini sudah dipotong pajak. Jadi tiap akhir tahun kita bisa minta dipotong untuk dilaporkan ke SPT. Nah, saya sih tidak tahu kira-kira ini yang di bulan Agustus 47, yang di sini di bulan September ya. Di September ini 97 juta teman-teman. Di bulan November 45 juta. Nah, kira-kira hasil sekian ini bisa nutup kebutuhan keluarga enggak? Bisa disisihkan buat tabungan enggak? Bisa. Makanya buat saya bisnis Enagic ini adalah bisnis utamanya saya, bukan hanya sekedar sampingan. Nah ini menarik teman-teman. Buat kita bisnis atau kita jalankan bisnis ini kan yang selalu kita cari apa? Untung, bukan melulu omset. Kalau omset 4M untuk 40 juta nggak menarik teman-teman, pusing. Di sini sama, banyak orang di luar sana bilang mesin ini mahal, 50 juta. Ya, betul. Ada yang bilang, wah aku cuma jual produk yang 3 juta laris. Aku cuma tanya, oke, tidak apa-apa. Saya bukannya sombong, biasa saya cuma ngomong, saya tuh punya kebutuhan sebulan harus ditutup itu 50 juta. Anak kuliah dan lain-lain, kebutuhan saya itu 50 juta sebulan.
saya jual mesin harga 50 juta, menurut orang lain nggak gampang, betul. Tapi saya untuk bisa terima komisi 50 juta, saya bukan harus jualan 50 mesin, bukan 100 mesin, 6, 8 unit, saya sudah terima 50 sampai 100 juta teman-teman. Saya tanya balik, kalau ada yang nawari saya yang produk 3 juta, mungkin teman-teman banyak yang alami ya. 3 juta, oh gampang jualannya laris. Oke, tak terima. Terus masalahnya kamu bisa dapat untung berapa, apa komisi berapa untuk bisa dapat 50 juta sebulan, harus jual berapa banyak. Mikir dia, oh iya, jualnya sanggup enggak? Punya waktunya enggak? Enggak hitung. Itu kenyataan. Jual 3 juta gampang. Tapi untuk menghasilkan 50 juta harus jual berapa banyak? Sama susahnya teman-teman. Nggak kecanda. Loh, saya dari pengalaman usaha catering, gagal dan lain-lain ya, saya itu selalu berpikir kalau ketemu orang, kamu mau usaha apa? Kamu mau cari untung berapa sebulan? Saya tanya terbalik, mau untung 50 juta, jualannya apa? Soto. Oke. Cari 50 juta keuntungan, jualan soto harga 10.000 per mangkok. Untung per mangkok berapa? Bersih 3.000 atau 5.000? Oke? Dari 50 juta dibagi 3.000 atau 5.000, ketemu jumlah mangkok yang harus dijual sebulan. Bagi 30 hari, mau nggak tutup sampai hari Minggu, dibagi 30 hari, ketemu tuh sehari harus jual berapa mangkok. Sanggup enggak? Umpama ketemu harus jual 200 mangkok. Tak breakdown lagi, tak tanyai 200 mangkok kira-kira sehari rame berapa kali? Makan pagi, siang, apa malam? Sekali tok makan siang, berarti harus 200 mangkok. Tempat dudukmu ada berapa? Tempat duduknya 20, lupakan. Itu teman-teman cara ngitung bisnis, mesti tajam. Jangan, oh yang penting laris, penting jalan sih, tidak ketemu. Mimpi di siang bolong, suatu saat pasti mandek. Itu ada di tim saya. Invest soto, franchise-nya tok 50 juta. Beli peralatan dan lain-lain 200 juta. Dijalani berapa bulan kan? 3 bulan teman-teman. Tutup. Pikirnya jual soto gampang, air sama nasi. Enggak segampang itu, hitung-hitungannya enggak masuk. Tutup. Saat tempatnya dijual, itu aja dia belum hitung sewa, karena dia sudah punya rumah itu, rumah yang dimanfaatin. Akhirnya rumahnya dijual, enggak masuk teman-teman. Apalagi segala sesuatu yang kaitannya dengan sewa, kita selalu dikejar waktu. Pandemi, tutup, nggak boleh jualan berapa bulan, kita nggak mungkin bisa ngejar omset yang kosong 3 bulan, 4 bulan itu. Sama, waktu saya buka catering, untuk mahasiswa, setahun liburnya 4 bulan. Liburan semester 2 kali itu 4 bulan, termasuk lebaran. Jadi, saya perhitungan bayar invest rukonya 12 bulan, saya bisa dapat keuntungan itu cuma 8 bulan. Nah, saya harus mikir usaha untuk nutup omset yang 4 bulan itu. Itu teman-teman. Jadi sebetulnya bisnis di luar sana yang kelihatannya gampang atau itu tidak segampang itu. Oke, jadi ini buat teman-teman yang punya prospek atau teman yang kita tawari bisnis ini konsep kayak gini tidak bisa terima, coba dengan cara pendekatan lain. Jangan kita yang hitung dan suruh mereka yang hitung. Ketemu ndak angkanya. Tak jamin ndak ketemu teman-teman. Gitu. Kecuali yang bisnis sampingan ya. Bisnis sampingan ya sampingan. Jadi kan kita nggak benar-benar serius dan kita dari bisnis sampingan itu kan nggak mungkin mencukupi kebutuhan keluarga. Gitu. Nah, impian.
Oke. Ini waktu itu saya sempat ngajak anak sama istri liburan. Waktu itu ini liburan ke Israel tahun berapa ya? 2015. Ini waktu saya ke Jepang, yang waktu saya sempat mampir. Jadi saya itu punya 2 orang anak, teman-teman. Yang satu yang dewasa ini Edward lagi kuliah kedokteran, saat ini koas. Jadi waktu itu dia sudah dilibatkan di ruang bedah. Yang ini anak saya yang kedua. Dia ini sejak lahir itu autis dan ada ADHD. Jadi anak kebutuhan khusus, tidak tinggal sama saya, teman-teman. Nah, ini saya juga mau jelaskan kenapa saya butuh biaya besar tiap bulan. Ini kuliahnya nggak murah, kedokteran di UPH 1 semester 40 juta, waktu masuk 200 juta, belum kos, biaya lain-lain. Ini anak kedua saya, Edmund, ini harus juga tinggal di asrama biar dia bisa mandiri. Sebulannya 6,5 juta, teman-teman. Itu. Ini mama, ini keluarga saya, teman-teman. Ini ada adik saya, Anjaya ya. Ini papa mertua, teman-teman. Ini saya ingin bikin mereka bahagia. Ya bahagia itu tidak selalu berupa materi. Cuma kadang itu juga seperti kayak pengalaman. Kita ngajak liburan, apalagi namanya kalau papa mama saya itu usianya sekarang sudah kurang lebih sekitar 70 tahunan. Itu. Ya, saya tidak tahu umur Tuhan kasih umur papa mama itu sampai umur berapa. Saya mikirnya apa yang sudah saya kembalikan ke mereka. Itu, teman-teman. Jadi impian saya, ya anak harus sukses, karena kedepannya itu juga persaingan akan semakin ketat. Jadi tidak bisa asal-asalan. Mungkin dari kita banyak yang tahu, kayak seperti orang tua saya itu kuliah tidak tinggi-tinggi amat. Papa waktu itu cuma SMP, mama SMA. Ini zaman sekarang kira-kira lulusan SMP SMA bisa kerja apa, teman-teman? Saya aja cuma kuliah D3. Cuma karena jujur, makanya dipercaya sama bos, bisa sampai jadi direktur. Padahal anak buah saya itu sarjana semua, teman-teman. Itu. Ya, buat kita itu senyum, ketawa dari orang tua itu tidak ternilai, tidak bisa ditebus. Jangan sampai saya ini kehilangan waktu, kalah cepat. Itu. Saya juga punya kerinduan untuk berbagi, teman-teman. Ya otomatis yang utama adalah kita harus mencukupi keluarga, karena itu tanggung jawab kita. Itu. Jadi dulu tuh saya sudah sempat pelayanan berbagi kepada sesama. Tidak melulu soal materi sih, juga tenaga. Jadi yang ini waktu itu Gunung Kelut meletus. Saya sama teman-teman itu saya kayak seperti dapur umum, masakin nasi dan lain-lain. Ini juga doain orang sakit. Ini ke pemulung di pinggir jalan. Ini teman-teman, ini menarik sekali ini. Ini waktu itu saya ikut kegiatan. Ini di Liponsus Surabaya, teman-teman. Jadi semua gelandangan di kota Surabaya yang keluarganya tidak jelas, ini ditampung satu tempat sini. Ini kayak di sel, kayak di brak, jadi mereka tidak bisa keluar. Ini waktu itu saya apa nih? Bantu mandiin. Ini istri saya, ini orang gila ya, sakit jiwa ya dia. Ya, ini orang sakit jiwa, teman-teman.
ini anak-anak. Ini nih sebetulnya di luar sana itu banyak yang perlu uluran tangan kita. Nggak bicara soal materi, tapi soal tenaga, soal waktu. Memang saat ini saya masih punya banyak keterbatasan. Saya belum bisa melakukan hal ini semua lagi. Tapi saya punya kerinduan untuk bisa ini. Jadi penting buat kita sekarang ini. Memang kalau kita bukannya matre ya, tapi memang semua tuh butuh duit. Beda zaman dulu. Aku punya beras, Ana punya ayam. Mau barter aku serahin beras, aku butuh ayam nih. Aku perlu telur, apa aku perlu daging, aku harus cari yang punya daging tak barter. Tapi sekarang enggak gitu. Jadi uang itu sebagai alat tukar teman-teman, dan itu yang memudahkan. Itu daripada kita harus nyari yang punya sama terus kita barter kebutuhan ini. Luar sana itu banyak yang harus kita jangkau, apalagi di masa saat seperti ini. Ini kita punya kerinduan. Kalau kita sudah punya passive income, timnya semua sudah jalan, kita otomatis punya banyak waktu. Kita mau berbagi itu mudah, karena bulan depan sudah ada yang ngejoki lagi, sudah ada yang transfer lagi. Itu, toh juga duit juga dari bank mati teman-teman. Itu, dan di bisnis Enajik ini kita bisa mewariskan ID, bukan bisnisnya, unitnya aja. Buat kita yang punya usaha, belum tentu anak kita tuh bisa nerusin. Tapi di sini kita mewarisi ID. Begitu kita sudah dipanggil, ID-nya bisa warisin ke anak. Transfernya komisi dari Enajik beralih ke anak. Yang 5.000 tiap bulan bisa beralih ke anak. 5.000 per bulan itu baru 6A23 teman-teman. Masih ada 6A24, itu 10.000 per bulan. Masih ada 6A25. Tertinggi di Indonesia itu 6A25. Pak Libetus Peter. Kemudian ada yang bikin support system, Pak Teddy itu 6A44. Dia punya 2 ID, yang satu 10.000, yang satu 5.000. Sebulan 15.000. Sekarang total penghasilan, lah menariknya di bisnis Enajik. Begitu kita peringkat 6A23, itu kita tidak hanya terima komisi dari tim, tapi terima komisi dari penjualan global. Semua bisnis yang lain itu kita cuma terima komisi dari tim, termasuk kayak asuransi. Suatu saat timnya kita rontok, selesai kita. Kalau rontoknya sama sekarang, kita masih bisa cari lagi. Tapi ini kita di usia 70, 80 mau bangun tim lagi sudah tidak sanggup. Di Enajik begitu kita peringkat A23 yang $5.000 itu sudah pasti. Meskipun nanti untuk syarat tadi 6A23 itu kan 6A22 dua orang ya. Semua 6A22-nya itu memutuskan untuk berhenti, kita tetap dapat teman-teman. Dan kita bisa terima komisi dari penjualan global, tidak cuma dari timnya kita. Itu. Mungkin dari saya cukup. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya gini, teman-teman yang ada di sini boleh tunjuk tangan yang belum punya lisensinya. Oke. Jadi saya cuma mau tanya, teman-teman ini mau jadi cheerleader, penonton, atau memutuskan untuk jadi pemain? Pemain. Kalau gitu, saya tantang semua yang belum punya ID. Kalau memang benar-benar jadi pemain, silakan maju ke depan. Nggak ada komitmen apa-apa, yang penting kita komitmen, kita serius mau di bisnis ini. Saya nggak minta uangnya langsung di depan, nggak minta DP, itu semua dari itu. Dan terbukti ya teman-teman, saya sudah jalani bisnis ini. Yang berani maju ke depan, dalam waktu tidak lama, akhirnya mereka benar-benar punya mesinnya dan punya lisensinya. Karena kita doakan semua. Ada lagi?
Ada lagi? Teman-teman, kalau dari apa yang kalian kerjakan sekarang dengan rutinitas yang sekarang menghasilkan berapa, itu tidak akan bisa mengalami perubahan kalau kita tidak melakukan hal yang berbeda. Itu. Sudah? Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, mungkin saya boleh kenalan ya, sebutkan nama dan profesinya saat ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari Wonosobo. Profesi saya mantan karyawan yang dirumahkan karena adanya COVID. Perkenalkan, nama saya Dwi Hadi Listiano, bisa dipanggil Hari. Profesi saya masih kuliah, iya, masih di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Setiawati dari Wonosobo. Insya Allah saya mau jadi anggota di sini, dan insya Allah di bulan Januari nanti saya usahakan bisa memberi 1 unit dari. Yes. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Agung. Saya nggak tahu kebetulan kok di sini banyak yang dari Wonosobo. Kebetulan saya juga Wonosobo. Nggak ada janjian sama siapa-siapa. Profesi saya saat ini karyawan swasta di Magelang. Ya, terima kasih. Oke, kita doakan semua ya, mereka yang maju, biar dalam waktu sesingkat-singkatnya mereka memiliki lisensi bisnis ini. Amin. Amin. Oke. Jadi, satu lagi yang ketinggalan. Jadi kita bisa lihat untuk mau menjalankan bisnis ini tidak ada persyaratan usia, tidak ada persyaratan ijazah. Yang penting kita mau. Justru buat saya bilang modal terbesar dari bisnis ini apa? Kepepet, teman-teman. Gitu. Oke, mungkin saya cukup. Saya kembalikan ke MC.